Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita telah diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama yaitu dalam rangka kegiatan rutin yaitu sekali seminggu pada hari Jumat yang pada hari ini tepatlah di rumah Ibu Emma Kasih. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang kita baca ataupun yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapat manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya tak lupa kita mengirimkan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim uswatun hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami menyampaikan itu tentang penjelasan pelaksanaan sholat sunnah hajat. Mungkin ibu-ibu di rumah sangat rajin sholat duha atau sholat sunnah lainnya. Dari dalam kesempatan ini kami menyampaikan sholat hajat itu sunnah hajat itu umumnya dapat dilaksanakan pada siang ataupun malam hari. Tapi ada waktu-waktunya. Yang pertama waktunya kalau ibu rutin melaksanakan duha, sesudah sholat duha itu ibu bisa langsung melaksanakan sholat hajat tersebut. Sholat hajat itu mungkin bagi kita ini dalam hidup tidak akan habis masalah. Dan juga ada keinginan-keinginan di dalam hidup ini. Mungkin keinginannya yang pertama sehat, mungkin keinginannya murah rezeki, atau mungkin ada keinginannya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah dan lain-lain sebagainya. Jadi sholat hajat itu sangat membantu kaum muslimin muslimat yang melaksanakannya. Intinya kalau ibu ada hajat atau ingin dikabulkan doa-doanya, maka laksanakanlah sholat sunnah hajat. Jadi waktunya itu ibu-ibu setelah duha lebih bagus waktu untuk melaksanakan sholat hajat tersebut, tetapi sebelum pukul 11.30. Waktu sholat hajat pagi itu ada dari jam 7 hingga 11.30. Dan juga kalau nggak sempat ibu setelah sholat sunnah, setelah sholat fardu juga bisa dilaksanakan setelah zuhur dan setelah asar sebelum maghrib, nanti sesudah maghrib sebelum isya, atau nanti sesudah isya sebelum tidur dan sebelum subuh. Kadang-kadang kalau subuh bagi ibu mungkin tengah malam terbangun sholat tahajud, bingung mata belum mau tidur, sholat apa lagi ya? Lebih baik sholat itu dimulai dari sholat wudhu, sunnah wudhu, bukan berwudhu di kamar mandi. Setelah itu ibu-ibu bingung biar banyak sholatnya apa saja, boleh sunat wudhu, setelah itu baru sholat sunnah tobat, setelah itu boleh lanjut dengan sholat sunnah hajat, baru dilaksanakan sholat tahajud dan ditutup dengan witir. Nah, jadi belum juga orang azan lagi, mungkin bisa baca Al-Quran. Nah, barulah nanti setelah orang azan, bagi yang ibu-ibu di masjid bertambah lagi sholatnya bu. Kalau ke masjid kita sholat subuh misalnya bu, kita sampai di masjid orang azan, kita mendengarkan azan dulu sambil menjawab. Setelah itu kita bisa lagi laksanakan sholat tahiyatul masjid. Setelah itu baru kita laksanakan sholat qabliyah subuh, barulah kita sholat fardu subuh. Jadi ada lagi waktu belum ada pekerjaan nih, lagi musim senang-senang di rumah, nggak ada pekerjaan, anak sudah banyak yang membereskan, boleh kita tunggu syuruk. Ada lagi sholat sunnah syuruk namanya ibu-ibu, yaitu waktunya itu ada itu di jam masjid itu ada petunjuknya nanti waktu syuruk katanya. Nah di situ kita boleh lagi sholat sunnah 2 rakaat, sholat
sunnah Isra usolina. Jadi lagi masih ingin di masjid, tunggu duha. Itu umpamanya kalau kita memperbanyak ibadah sunnah, tunggu lagi sholat duha 2 rakaat. Baru kita kalau mau melaksanakan sholat hajat, laksanakan lagi sholat hajat baru pulang ke rumah. Itu bagi yang di masjid. Bagi yang di rumah boleh bu, karena waktu sholat itu tetap 5 waktu, tetap azan orang di masjid ataupun di tempat-tempat sholat. Jadi kalau melaksanakan sholat sunnah hajat itu nggak harus tengah malam. Kalau ibu ada hajat di hatinya, tapi menyampaikannya kepada orang, bukan kepada Tuhan ya bu ya. Kebanyakan ibu-ibu berhajatnya menyampaikannya kepada kawannya atau kepada suaminya. Padahal dia berhajat, coba berhajat kepada Tuhan itu disampaikan apa hajat kita. Allah yang akan mengabulkan hajat-hajat yang kita peroleh. Apalagi dalam masalah rumah tangga, mungkin dalam diri kita pasti ada. Karena semua orang yang hidup di dunia ini pasti ada masalah. Jadi catatannya, dengan sholat sunnah hajat dilakukan sebelum memasuki waktu zuhur bisa. Itu intinya. Jadi ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga sholat sunnah hajat adalah amalan yang dianjurkan jika seorang muslim ingin hajat atau keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dikerjakan dengan 2 rakaat. Juga bisa sampai 12 rakaat. Nah, itu kalau ibu mungkin hajatnya udah dalam kali nih, mau mengundang orang hajatnya mendoa pakai ustaz mungkin belum mampu. Boleh kita bu dengan sholat hajat berdoa, minta kepada Tuhan apa hajat yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan. Kita minta kepada Allah dengan doa-doa yang sesuai dengan hajat kita tersebut. Jadi juga di dalam Al-Quran ada dalilnya bu, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sebenar dan dengan benar dan sholat. Jadi kalau minta tolong kepada Allah itu yang benarnya itu dengan sholat. Jangan kepada orang minta tolong hajat kita itu ibu-ibu. Dan juga sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah ini yang payahnya di kita ini bu ya. Sholat itu senang menyakapkannya 2 rakaat cuman 1 salam, tapi mengerjakannya itu banyak kali hal-hal yang kita dapatkan. Mungkin mau sholat sesudah duha nggak sempat lagi, pekerjaan tanggung mau dikerjakan. Nah, apalagi sholat tahajud menguap itu tidak mau tertidur, tapi nggak mau juga duduk berwudu untuk sholat, itu yang berat mengerjakannya. Jadi melakukan sholat itu sangat berat sekali bagi orang yang tidak khusyuk. Jadi kalau kita sudah khusyuk, insya Allah bisa kita laksanakan. Jadi tata cara sholat hajat itu sama seperti kita sholat fardu. Misalnya sholat subuh kan 2 rakaat bu. Yang pertamanya tentu kita membaca niat. Apa niat kita? Tentu usolli sunatan hajat. Rakaat ini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Karena kita sholatnya sendiri. Jadi juga seperti biasa mengangkat takbiratul ihram dan juga ditutup dengan salam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama mengerjakan sholat itu semuanya, cuman bedanya niat. Kalau niat sholat sunnah, mungkin kalau sunnah itu nggak wajib aja kok. Tapi yang sunnah itu yang membantu. Apalagi kalau sholat hajat itu bu, ada anak kita mungkin yang dalam keadaan istilah pendidikannya di tengah lautan, mau menyeberang mungkin tidak bisa karena kekurangan doa dari orang tuanya juga. Jadi bisa kita berhajat dengan sholat, membantu anak kita tadi supaya lancar dan sukses apa yang dilaksanakan. Jadi melalui sholat hajat ini adalah manusia bisa menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah SWT saat keadaan susah. Jadi kalau orang sering bersolat sunnah
insya Allah sifatnya bisa berubah. Mungkin dulunya dia kurang ikhlas dengan memberi atau bersedekah. Mungkin pada saat dia melaksanakan sholat sunnah, insya Allah hatinya itu akan lembut. Dulunya dia emosi kalau bertanya orang, tapi saat dia melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, mungkin dia diberi oleh Allah pintu-pintu hatinya yang lembut, jadi senang menjawab pertanyaan orang, hati orang jadi senang. Kalau orang bertanya dijawab dengan senang, itu sudah mendapatkan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersikap sabar dan ikhlas, jadinya kita kalau sudah melaksanakan ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat hajat menjadikan salah satu cara menunjukkan rasa ikhlas. Hajat juga berasal dari bahasa Arab al-hajata yang berarti keinginan atau kehendak. Jadi kalau ada yang berkehendak, bolehlah melaksanakan ibadah hajat tersebut. Jadi itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dapat menerapkannya ataupun diangsur-angsur, mungkin entah sekali seminggu, entah sekali sebulan. Mudah-mudahan menambahlah keimanan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ibu-ibu, mohon maaf bila banyak hilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.